kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi tentang penelitian linguistik forensik berbasis analogi teks dan gaya bahasa dengan dosen pengampu yakni Profesor Dr. Hasna Faizah ARMHum dan Gina Jayanti Putri MHum. Dengan anggota 3 orang yakni ada Nanda Rahma Syafni, ada Febri Taulandari, dan ada Kezia Dame Mastauli Purba. Penjelasan pertama yakni akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian linguistik forensik. Jadi sebelum itu kita ketahui nih dulu bahwa bahasa ini sangat penting dalam hukum. Ahli bahasa juga sering dilibatkan sebagai saksi ahli untuk membantu penyelidikan kasus. Mereka juga menggunakan ilmu linguistik forensik ini untuk menganalisis bukti-bukti bahasa dan membantu memecahkan masalah hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti linguistik forensik ini adalah cabang ilmu linguistik yang digunakan dalam konteks hukum, seperti investigasi kejahatan dan persidangan. Jadi, ilmu ini tuh menggabungkan linguistik, yakni ilmu tentang bahasa, dan ilmu forensik, yakni ilmu tentang hukum dan peradilan. Jadi, linguistik forensik ini berperan sebagai alat bantu untuk memberikan bukti di persidangan, dengan linguis sebagai saksi ahli yang keterangannya sah sebagai alat bukti. Kemudian ada menurut Alga, linguistik forensik ini adalah cabang linguistik yang erat kaitannya dengan tujuan hukum dalam sistem peradilan. Jadi ilmu ini tuh bertujuan untuk menggunakan bahasa sebagai bukti dalam kasus peradilan seperti sengketa kontrak, merek dagang, dan berbagai kasus lainnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang linguistik forensik berbasis analogi teks. Linguistik forensik berbasis analogi teks adalah cabang ilmu linguistik yang menggunakan analogi DNA untuk menganalisis kebahasaan dalam teks. Linguistik forensik berbasis analogi teks ini dapat digunakan untuk menganalisis berbagai jenis teks seperti catatan permintaan tebusan, pesan teks, surat bunuh diri, dan teks wawancara dan ujaran kebencian di media sosial. Linguistik forensik ini penting dilakukan, yaitu yang pertama untuk dapat mengidentifikasi plagiarisme, yang kedua menentukan keaslian dokumen, dan yang ketiga menganalisis gaya bahasa. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menganalisis linguistik forensik berbasis analogi teks, yang pertama itu pengumpulan data teks, yang kedua itu analisis struktural dan gaya bahasa, yang ketiga analisis kesalahan ejaan dan tata bahasa, yang keempat pola penggunaan tanda baca dan simbol, yang kelima analisis kosakata dan frasa unik, yang keenam dibandingkan dengan data fase atau referensi lain, yang ketujuh kesimpulan dan validasi. Contoh kasus linguistik forensik berbasis analogi teks yaitu adanya seorang tersangka dalam kasus pencemaran nama baik membantah telah menulis pesan yang menghina seorang pejabat di media sosial. Namun tim ahli linguistik forensik ini membandingkan teks tersebut dengan tulisan-tulisan lain yang sebelumnya dibuat oleh tersangka menggunakan metode analogi teks. Nah, ada langkah analisis yang dilakukan. Yang pertama adanya gaya bahasa dan struktur kalimat, di mana pada postingan anonim yaitu adanya kalimat pejabat itu korup, makan uang rakyat, dasar tikus berdasi. Tulisan tersangka terdahulu yaitu para pejabat korup itu seperti tikus berdasi, memakan uang rakyat. Nah, adanya kesamaan dalam pemilihan kata dan struktur kalimat menunjukkan kemungkinan kuat bahwa penulisnya ini adalah orang yang sama. Di sini saya akan menjelaskan pengertian linguistik forensik berbasis gaya bahasa. Linguistik forensik berbasis gaya bahasa adalah studi tentang bagaimana gaya bahasa termasuk pilihan kata, struktur kalimat, dan pola komunikasi digunakan sebagai bukti dalam penyelidikan atau proses peradilan. Jenis-jenis dari linguistik forensik berbasis gaya bahasa ada 5, yaitu yang pertama gaya bahasa leksikal, yang kedua gramatikal, yang ketiga kontekstual, yang keempat ada idiomatikal, dan yang kelima ada konotasi. Contoh kasus linguistik forensik berbasis gaya bahasa, metode yang digunakan dalam penelitian ini terbagi dalam 3 tahap. Yang pertama ada pengumpulan data. Proses pengumpulan data yang dilakukan diawali dengan mengunduh video dari situs YouTube berupa salah satu penggalan acara dahsyat pada salah satu stasiun televisi swasta yang menayangkan penggunaan tuturan kontroversial oleh artis Zaskia Gotik atas sila kelima lambang Pancasila. Yang kedua ada analisis data. Proses analisis ini dilakukan dengan menguraikan kontroversi yang ditemukan dalam tuturan Zaskia Gotik terhadap lambang sila kelima dari Pancasila. Yang terakhir ada penyajian data. Data yang telah dianalisis selanjutnya disajikan hasilnya dalam laporan berupa penjelasan lengkap secara deskriptif terkait dengan kontroversi tuturan oleh artis Zaskia Gotik terhadap lambang sila kelima Pancasila. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.
Yang terakhir ada kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan terhadap tuturan kontroversial oleh artis Zaskia Gotik tersebut. Diperoleh simpulan bahwa yang pertama, Zaskia Gotik secara sengaja mengubah lambang negara sila kelima dengan maksud membuat humor. Yang kedua, Zaskia Gotik memiliki gaya bahasa humor yang khas dari satu acara ke acara yang lainnya, yaitu dengan melakukan pelanggaran bidang relevansi. Yang ketiga, UU nomor 24 tahun 2009 tidak memenuhi syarat untuk menjerat tuturan kontroversial Zaskia Gotik. Dan yang terakhir, gaya bahasa rumor dengan melakukan pelanggaran bidang relevansi boleh dilakukan, tetapi sebaiknya tidak digunakan pada hal-hal yang dihormati, disakralkan, atau dianggap sensitif oleh masyarakat termasuk lambang negara. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baik, begitulah penjelasan dari pemateri yang sudah dipaparkan dalam video pembelajaran ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.